Bayangkan sebuah ruang di dalam diri Anda, sebuah benteng yang tak tersentuh. Di sanalah kedaulatan sejati Anda bersemayam, sebuah wilayah di mana penilaian orang lain, tindakan mereka, kebencian mereka, tidak memiliki akses. Kekuatan untuk mencapai benteng ini bukanlah warisan dari kaum elit, bukanlah rahasia yang tersembunyi. Ia adalah disiplin kuno dari pikiran, sebuah seni untuk tidak hanya bertahan, tetapi untuk benar-benar berkembang di tengah duri-duri kehidupan. Dan salah satu duri yang paling menusuk, yang paling sering membuat kita terjaga di malam hari, adalah pertanyaan yang menggerogoti. Apakah mereka diam-diam membenciku? Kita semua pernah merasakan bayangan dinginnya, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata, sebuah ucapan yang terdengar tulus namun meninggalkan rasa getir, diam yang berbicara lebih lantang dari teriakan. Kita menjadi arkeolog bagi jiwa kita sendiri, menggali setiap interaksi, setiap pesan teks, setiap nada suara, mencari bukti-bukti pengkhianatan yang tersembunyi. Pikiran kita berubah menjadi penjara, dan kita adalah sipir yang kejam bagi diri sendiri, disiksa oleh ketidakpastian. Namun, ada jalan lain, sebuah jalan yang tidak menuntut kita untuk menjadi detektif bagi niat orang lain, tetapi untuk menjadi guru bagi jiwa kita sendiri. Jalan ini tidak berfokus pada mengurai benang kebencian mereka, tetapi pada menenun jalinan ketangguhan kita. Ini adalah jalan stoik. Bagi seorang yang mempraktikkan jalan ini, pertanyaan utamanya bukanlah, apakah dia membenciku? Pertanyaannya adalah, apakah hal ini, persepsi akan kebencian ini, berada dalam kendaliku? Mari kita renungkan kebenaran yang paling mendasar, fondasi dari segala ketenangan batin. Beberapa hal berada dalam kendali kita, dan sebagian besar tidak. Dalam kendali kita adalah penilaian kita, impuls kita, hasrat kita, dan keinginan kita untuk menolak. Singkatnya, segala sesuatu yang merupakan buah dari jiwa kita sendiri. Di luar kendali kita adalah tubuh kita, harta benda kita, reputasi kita, jabatan kita, dan, ini yang paling penting, apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain tentang kita. Kebencian diam-diam seseorang, nyata atau imajiner, jatuh ke dalam ranah yang tidak dapat kita kendalikan. Itu adalah fenomena eksternal, seperti hujan yang turun atau angin yang berhembus. Apakah Anda akan membuang waktu Anda dengan marah pada awan karena menumpahkan hujannya? Apakah Anda akan membiarkan angin kencang menerbangkan ketenangan batin Anda? Tentu tidak. Anda menerimanya sebagai hukum alam. Begitu pula dengan opini dan perasaan orang lain. Mereka adalah cuaca dari jiwa-jiwa lain, dan kita tidak memegang kendali atas cuaca itu. Lalu, apa yang kita lakukan ketika kita merasakan angin dingin kebencian berhembus? Pertama, kita melakukan dokimazein, pemeriksaan kesan-kesan. Sebelum kita membiarkan sebuah pikiran, dia membenciku, mengacaukan kedamaian kita menahannya di pintu gerbang kesadaran, kita menginterogasinya. Bukti apa yang benar-benar kumiliki? Kita bertanya pada diri sendiri. Apakah ini berdasarkan fakta yang tak berbantahkan atau pada ketakutan dan keraguan diri kita sendiri? Seringkali kita akan menemukan bahwa bukti kita hanyalah sebuah cerita yang kita tulis sendiri, sebuah narasi yang dipenuhi dengan ketidakpastian kita. Kita mengubah kemungkinan menjadi kepastian dan kemudian menderita karenanya. Kedua, kita mengingatkan diri kita sendiri tentang sifat dunia. Bukankah tidak masuk akal untuk mengharapkan bahwa setiap orang akan menyukai kita? Bahwa setiap kapal dalam lautan kehidupan akan berlayar searah dengan angin kita? Harapan semacam itu adalah sebuah ilusi, sebuah sumber penderitaan yang tak ada habisnya. Orang-orang memiliki alasan mereka sendiri, luka-luka mereka sendiri, prasangka mereka sendiri yang membentuk pandangan mereka. Kebencian mereka, jika memang ada, lebih sering merupakan cermin dari pergolakan internal mereka sendiri daripada sebuah cerminan dari nilai kita. Ini bukan berarti kita menjadi dingin atau acuh tak acuh. Seorang stoik bukanlah patung batu. Ini tentang menjadi bijaksana.
Kita dapat memperlakukan semua orang dengan keadilan dan kebaikan, terlepas dari perasaan mereka terhadap kita. Tindakan kitalah yang penting, bukan reaksi mereka. Jika kita memilih untuk bersikap baik, jujur, dan adil, maka kita telah memenuhi kewajiban moral kita. Kita telah memainkan peran kita di panggung kehidupan. Apakah penonton lain menyukai pertunjukan kita atau tidak, itu adalah urusan mereka, bukan urusan kita. Lihatlah dalam diri Anda, kekuatan macam apa yang Anda berikan kepada orang yang Anda curigai membenci Anda. Anda memberikan kunci untuk penjara batin Anda. Anda membiarkan bayangannya mengendalikan hari-hari Anda, meracuni momen-momen Anda. Dia, yang mungkin bahkan tidak menyadari kekuatan yang Anda berikan, telah menjadi tiran bagi jiwa Anda. Ambil kembali kedaulatan Anda. Bayangkan seorang pahlawan Stoa kita, Kaisar Marcus Aurelius. Dia memerintah atas kekaisaran terbesar di dunia, dikelilingi oleh para pengkritik, pesaing, dan mereka yang pasti menginginkan kejatuhannya. Dalam meditationsnya, dia tidak pernah menulis tentang bagaimana cara mengetahui siapa yang membencinya. Sebaliknya, dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Hari ini aku akan bertemu dengan orang yang lancang, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang arogan, orang yang penipu, orang yang iri, dan orang yang antisosial. Mereka semua seperti ini karena mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia tidak terkejut oleh kebencian, dia mengharapkannya. Dan dengan mengharapkannya, dia melucuti kekuatannya. Dia melihat kebencian itu sebagai sebuah penyakit dari jiwa orang lain, sesuatu yang patut dikasihani, bukan ditakuti. Apakah Anda akan marah pada orang yang sakit karena batuk? Atau apakah Anda akan memahami bahwa itu adalah gejala dari suatu kondisi? Begitu pula dengan kebencian, itu adalah gejala dari ketidaktahuan, dari ketidakmampuan untuk melihat kebaikan. Ini adalah senjata rahasia kita, pemahaman. Ketika kita memahami bahwa perilaku buruk orang lain berasal dari keyakinan yang keliru tentang apa yang baik, keyakinan bahwa kekuasaan, kekayaan, atau status adalah hal yang terpenting, maka kemarahan kita berubah menjadi belas kasihan. Bukan belas kasihan yang merendahkan, tetapi sebuah pengakuan yang tenang bahwa mereka, seperti kita semua, tersesat dalam kegelapan ketidaktahuan mereka sendiri. Mereka adalah budak dari emosi mereka, sementara kita berjuang untuk kebebasan. Jadi, ketika Anda merasakan tusukan itu, desisan racun dari keraguan, jangan biarkan ia bersarang. Jangan beri ia makan dengan pengamatan yang obsesif. Alih-alih, lakukan ini. Tarik nafas. Dan ingatlah apa yang benar-benar milikmu. Bukan tubuhmu yang suatu hari akan binasa. Bukan reputasimu yang dibangun di atas opini orang lain yang berubah-ubah. Milikmu adalah kemampuan untuk menggunakan penilaianmu dengan benar. Disinilah, di benteng pikiran inilah, kamu tidak terkalahkan. Arahkan energi Anda ke dalam. Energi yang Anda habiskan untuk menganalisis senyuman seseorang, untuk menguraikan kata-kata mereka, adalah energi yang dicuri dari pembangunan karakter Anda sendiri. Alihkan energi itu, gunakan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih berani, lebih adil. Jadilah begitu sibuk dengan mengukir jiwa Anda sendiri, sehingga Anda tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan siapa yang mungkin memalunya. Latih pemandangan dari atas. Lihatlah konflik kecil ini dari ketinggian kosmik. Dari perspektif bintang-bintang dan perjalanan waktu yang tak terhingga, apakah kebencian diam-diam satu orang ini benar-benar penting? Ia hanyalah sebentar saja, butiran debu dalam hamparan luas keberadaan. Latihan ini tidak untuk meremehkan penderitaan kita, tetapi untuk menempatkannya dalam proporsi yang benar, untuk melucuti dramanya. Kita adalah para pelaut di lautan yang bergejolak. Kita tidak dapat mengendalikan angin, opini dan perasaan orang lain, tetapi kita dapat, dan inilah tugas mulia kita, mengendalikan kemudi kita. Kita dapat menyesuaikan layar karakter kita, mengarahkan kapal jiwa kita menuju kebaikan, terlepas dari apakah angin itu berhembus untuk kita atau melawan kita. Biarkan mereka membenci, biarkan mereka berbisik, biarkan mereka memalingkan muka.
Tindakan mereka tidak mendefinisikan Anda, hanya tanggapan Anda berdasarkan pada kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan yang dapat melakukannya. Ketika Anda berhenti mencari monster di bayang-bayang orang lain, Anda akan menemukan bahwa satu-satunya pertempuran yang layak diperjuangkan adalah pertempuran untuk menguasai alam batin Anda sendiri. Dan dalam penguasaan diri itulah, kita menemukan sebuah kebebasan yang tidak dapat diambil oleh kebencian siapapun, sebuah kedamaian yang lebih dalam dari semua pengakuan, dan sebuah kekuatan yang lebih abadi dari semua permusuhan diam-diam. Inilah kemenangan sejati, kemenangan yang tidak mereka berikan kepada Anda, tetapi yang Anda rebut untuk diri sendiri.